Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah yang mulia, syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, hidayahnya, maunahnya. Pada malam hari ini kembali kita bisa silaturahim, bermuajahah, bertatap muka, melanjutkan ta'lim kita atau cawisan kita. Semoga kita senantiasa istiqomah mengabdi kepada Allah, istiqomah juga dalam belajar, dan terlebih utama adalah istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, ketika kita salawat kepada Nabi itu hakikatnya, apalagi salawat itu disertai dengan salawat kepada keluarga dan sahabat. Bil khusus kata wa ala alih. Kata keluarga Nabi itu dalam kitab Jala'ul Afham dipahami dalam dua makna. Yang pertama maknanya adalah wa ala alih, dan atas keluarga Nabi itu adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, itu adalah keluarga Nabi. Berarti ketika kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, ya, dan kepada keluarganya, berarti kita juga bersalawat kepada kita sendiri. Maka jangan malas. Hakikatnya salawat itu adalah kita bersalawat ke Nabi dan juga bersalawat kepada diri kita sendiri. Itu makna wa ala alih yang pertama. Ya, jadi setiap mukmin yang takwa adalah keluarga Nabi. Ya, setiap orang Islam adalah keluarga Nabi, tapi muslim yang taat, muslim yang takwa. Yang kedua, makna khusus dari keluarga Nabi itu adalah zuriyah beliau, keturunan beliau, ya, dari jalur Fatimah lahirkan Hasan Husain, dan keturunan dari Hasan Husain itu adalah wa ala alih, keluarga Nabi yang dimaksud dalam salawat itu. Dan kalau salawat kita kepada Nabi saja tanpa kepada keluarganya, ya, atau ditambah dengan salawat kepada sahabatnya, maka salawat itu adalah salawat yang buntung, salawat yang terpotong, terputus, tidak lengkap. Ya, jadi harus kepada Nabi, keluarganya yang hakikatnya juga kita masuk di dalamnya, dan juga kepada sahabat atau murid-murid, ya, binaan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bahas fikih terlebih dahulu, halaman 303. Masih di bab salat berjamaah. Walau iktada biman zannahu ahlan lil imamah fabana khilafuhu ka'an zannahu qari'an aw ghairu ma'mum aw rajulan aqilan fabana ummiyan aw ma'muman aw imra'atan aw majnunan a'ada salata wujuban litaqsirihi bitarkil bahthi fi dhalik. Nah, seandainya kita sholat jadi makmum, kita menyangka imam tadi adalah ahlan lil imamah, orang yang memang layak untuk jadi imam. Tapi pas sudah sholat ketahuan, loh, imam tadi ya tak benar, ya kan? Tak keruan. Atau kita nyangka imam tadi lanang, ternyata bedino. Gitulah milu, lah selesai. Ya? Atau apapun. Pokoknya yang tidak layak jadi imam ternyata jadi imam, tapi ketahuannya lah sudah. Kalau sholat jahar mungkin jelas ya, gampang ya. Nah, ini maksudnya sholat yang sir, zuhur sama asar. Kita nyangko ya sebeneran, pas lah sudah salam selesai, lah mamang ini ternyata yang jadi imam. Kita tahu orangnya, mak manu lagunya, ya kan. Maka ya, sholatnya wajib diulang. Kalau memang yang jadi imam tadi adalah orang yang tidak layak jadi imam, tapi ketahuanlah sudah.
Kalau sudah selesai sholat, maksudnya baru ketahuan. Ya, tuh. Nah, atau sholat jahar. Kalau sholat jahar lebih mudah mendeteksinya. Begitu sholat jahar, kan dari takbirlah ketahuan itu kan. Takbirnya salah, misalnya kan takbir kependean, jelas tak masuk niat. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i kan, udah mufarokoh. Atau sudah dari awal tidak ikut dari awal tidak jadi makmumnya, karena jelas. Ya, beda pemahaman, beda ilmu, ya kan? Maka ya langsung saja sholat dewean, cuma tetap di barisan itu saja. Jadi sudah mufarokoh dari awal. Kalau lah ketahuan, ya kan? Atau ketahuannya lah bertengah, kita di takbir mungkin belum ketaruh ya salahnya tuh. Nah, pas lah Fatihah, pas lah surat, nah bersembur, ya kan? Maka mufarokoh saat ketahuan imam tadi masalah. Ya, jadi kalau ketahuannya lagi sedang sholat, maka kita mufarokoh, artinya memisahkan diri dari imam. Kan ada 3 kemarin mufarokoh dia. Wajib kalau imam batal. Seperti imam salah Fatihah itu batal, maka kita wajib mufarokoh. Ya, wajib mufarokoh. Kalau imam meninggalkan sunnah-sunnah yang memang mu'tabarah, itu juga boleh mufarokoh. Bahkan tidak ada alasan pun, ya, tidak ada uzur syar'i, kita pun boleh mufarokoh. Cuma kalau tidak ada alasan syar'i, mufarokohnya itu hilang pahala maaf. Ya, tapi 2 alasan pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Mang. Iya. Ada boy leaders, ya. ada tim penggembira gitu datang sudah. Ya. Jadi kalau ketahuan dari awal sudah masalah sang imamnya, langsung mufarokoh. Ya, mufarokoh itu tidak dosa, tidak. Benar. Walaupun alasannya tidak syar'i, tetap boleh, cuma hilang pahala jamaah. Kalau alasannya benar, ya, imamnya memang bermasalah, maka kita mufarokoh itu jadi wajib dan tetap dapat pahala jamaah. Karena uzur, kita tidak ikut tadi uzur, ada alasan. Kalau ketahuan setelah sholat baru ketahuan imamnya bermasalah, ya, imamnya ummi butuh huruf, ya kan, imamnya banyak salah, nah, maka kalau ketahuan lah sudah, sholat kita diulang dari awal. Ya, lemak mufarokoh daripada ngulang, ya kan? Gitu. La iniktada biman sunnahu mutatahhiran fabana dha hadatsin walau hadatsan akbar au dha khabasin khafiyyin walau fi jumu'atin in zada ala arba'ina fala tajibul i'adah. Nah, kalau kita menyangka imamnya tadi suci, ya kan, kita tidak perlu tahu menahu imam tadi lah wudu apa tidak, misalnya di junub dia mandi wajib apa tidak, kita tidak tahu, itu urusan privasi kan. Kita pokoknya mikir lurus baik, husnuzan saja. Imam tuh pasti setiap dia jadi imam pastilah wudu dulu, ya kan. Ya, kalau dia ngambil borongan mengajar, ya, pastilah sudah mandi wajib paginya itu. Kita mikirnya kan benar-benar saja, lurus-lurus saja. Tapi ternyata imamnya tidak sempat mandi wajib, padahal 5 ronde misalnya kan. Itu mak mana tuh kalau ditanyakan? Ya, 5 ronde mandi wajibnya 5 kali atau sekali? Oh, sekali baik. Sekali baik. Itulah lemaknya mandi wajib dia. Itu apa? 5 in 1 itu namanya itu. Cuma sebelum nyambung ronde kedua, abu basuh dulu. Tahu reti kan, yang bujang enggak usah dipikirkan lama-lama ya. Nah, misalnya kita tidak tahu menahu, ya, sudah selesai sholat baru ketahuan imamnya tadi misalnya tidak mandi wajib. Ya, untuk kita kalau memang tidak tahu, selesai, itu tanggung jawab sang imam. Maka cukup imamnya yang ulang sholatnya dan mandi wajib dulu sebelum itu. Ya, jadi kalau memang kita betul-betul tidak tahu, ya, sholat kita sah, karena kita cuma mengikut, kita cuma ngiring. Ya, oke, itu. Amma idza bana dza khabathin zahirin
fayalzamuhul i'adah ala ghairil a'ma litaksirihi. Tapi kalau ya lah tahu dari awal, ya lah tahu dari awal. Misalnya kita serumah dengan imam tu kan, bacanya ada tanda-tanda itu kan, cuma tidak mandi wajib. Jangan tidak mandi wajib mamang ni, tapi berani jadi imam. Kita lah tahu dari awal. Atau misalnya kita tahu dia kentut, ya sudah buang angin atau buang air, apa tak wuduk ya. Kita tahu jelas, benar. Masih dimilui, buyan namanya tu. Dan kalau dimilui sampai selesai, salat kita tidak sah dan wajib diulang. Kalau kita normal, mata tak buta, telinga tak peka, awak waras. Ya, nah tetapi pengecualian ala ghairil a'ma litaksirihi. Khusus orang yang buta, tadi kan ada kekurangan, tak terjengok imam tadi apa batal apa tidak ya kan, maka dia dimaklumi. Salatnya dianggap sah dan tidak wajib ulang. Tapi untuk kita yang waras, tahu imamnya ya, bawa kotoran misalnya di bajunya di apa berak cicak misalnya kan lagi tengah salat, kan ketika kita sedang salat kejatuhan najis, salat kita otomatis batal. Nah, ketika kita dijengok batal saat itu salat kita kalau masih ngikut, seharusnya mufarokoh. Nah, wong buta tadi kan tidak dijengok najis yang ada di baju imam. Ya, maka untuk orang yang tidak melihat atau mungkin dia tidak buta, cuma jauh jarak dia, yang di sop paling belakang tidak dijengok dia lanjut saja salat. Ya kan? Begitu selesai salat, jamaah lain mungkin cerita, imam tadi diberak cicak. Nah, dia sah salatnya karena dia tidak jengok. Ya, khusus yang tidak melihat secara langsung. Wasahha iktida'u salimin bisalis lil baul awil madhi awid durrat. Sah makmum yang sehat walafiat, segar bugar, ya, bermakmum kepada imam yang beser dengan nak kencing, ya, atau imam yang dengat-dengat mengeluarkan mazi atau terus menerus kentut. Cuma waktu sholat tak kentut. Maksudnya imam ini termasuk punya penyakit, sebentar-sebentar buang angin, sebentar-sebentar buang air, ya. Nah, penyakit itu. Nah, ketika dia jadi imam gitu dan saat itu tidak mengeluarkan najis, ya sah kita menjadikan dia sebagai imam asalkan selama sholat tidak keluar najis. Kalau itu batal. Wa qa'imin bi qa'idin wa mutawaddi'in bi mutayammimin la talzamuhu i'adah. Termasuk sah juga kita makmum sholatnya berdiri. Imam kita karena uzur, karena tua atau sakit, kita pokoknya tidak galak selain dia. Karena memang dia yang terbaik di antara kita untuk jadi imam. Cuma saat itu dia lagi sakit misalnya. Jadi terpaksa dia jadi imam sambil duduk. Jadi sholat duduk imamnya. Kita makmum karena sehat walafiat, sholatnya berdiri. Sah. Ya, imamnya duduk, makmumnya sholat sambil berdiri. Cuma tentu menyesuaikannya agak sulit ya. Agak beda, ya kan? Imam itu kan kalau berdirinya, kalau sholatnya duduk kan begini. Waktu ruku, Allahu Akbar. Nah kita betul-betul nak pelan, nunggu nian, ya, karena gerakannya kan cepat. Dia hanya begini. Nah, terus nanti i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia begitu-begitu saja. Nanti sujudnya Allahu Akbar, lebih rendah daripada ruku tadi. Tetap main nunduk-nunduk begini saja. Nah, kita makmum harus nyusul, jangan barang, supaya sholat kita sah. Ya, jadi sah imamnya sholatnya duduk, kita sholatnya berdiri. Mak mana kita kalau miluk duduk juga tak sah. Karena yang wajib, yang bisa berdiri wajib berdiri. Ya, tidak boleh miluk duduk awak sehat, tidak sah. Gitu. Wa kuriha iktida'un bifasikin wa mubtadi'in karafidiyin wa illam yujad ahadun siwahuma ma lam yahsha fitnatan wa qila la yasihul iktida'u bihima. Makruh menjadikan imam yang imam ini adalah orang yang fasik.
dan orang yang ahli bid'ah. Imam fasik, imam ahli bid'ah hukumnya makruh menurut satu kaul. Dan ini pendapat terkuat. 4 mazhab ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan sah imam yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Artinya dia bukan mukmin yang soleh. Ya, dia masih bohong abang. Ya, hari Jumat naik mimbar, hari Minggu naik naik biduan. Naik panggung kan bisa jadi ceramah ada ya. Kalau naik biduan itu parah itu. Ah, itu yang bawa ngabang seperti itu fasik. Jadi saya ingatkan yang galak khutbah, galak ceramah, naik mimbar jangan-jangan ya. Maka saya walaupun untuk nyanyi kasidah tidak akan. Ya, karena itu pesan juga dari guru saya dan saya juga ada hobi nyanyi walaupun pacak nyanyi. Pacak nyanyi. Cuma dewean di tengah hutan. Di motor ya, di motor tuh kalau ngilang ngantuk. Kadang kan saya lama ya bolak-balik Palembang tuh 13 tahun ya. Itu kan ngantuk kan, lagi macet ya, enggak bisa ngebut kan. Gitu tuh makin pelan makin ngantuk kan bermotor tuh. Kalau ngebut konsentrasi lebih tinggi biasanya. Ya. Jadi itu nyanyi baca, cuma di panggung tidak akan. Walaupun lagu kasidah, walaupun lagu nasid. Kata guru saya Ustaz Samsurihan, kita tidak ngulukan murid-murid nyanyi, lagi murid baca kalau nyanyi. Ya, jadi bukannya jaim sih, itu memang untuk menjaga muru'ah. Ya, jadi tidak usah nak manggil-manggil man ya. Kalau nak nyanyi itu dah. Jadi imam fasik itu sah, tapi makruh. Ya, makruh jadi imam. Artinya sholatnya itu sah, cuma ada kati pahala. Berarti kurang afdol. Kalau ada yang soleh, ya yang tidak fasik, maka itu yang diutamakan untuk menjadi imam. Atau yang ahli bid'ah. Contoh ahli bid'ah di sini adalah Rafidi, orang Syiah. Yang jadi imam kita orang Syiah, orang Khawarij, orang Mu'tazilah, itu aliran sesat semua. Itu ahli bid'ah. Ya, jadi ahli bid'ah itu sebenarnya adalah aliran-aliran dalam akidah yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang disebut ahli bid'ah kalau zaman dulu. Nah sekarang ini melebar. Asak beda paham dikit disebut ahli bid'ah. Yasinan ahli bid'ah. Ya, wirid sama-sama, doa sama-sama sudah semua yang disebut ahli bid'ah. Itu kebablasan. Ya. Itu salah sebut. Melebar. Karena tidak paham yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah itu ya sebenarnya awal penggunaannya adalah untuk orang-orang yang menyimpang dalam aliran akidah, bukan beda masalah fikih. Ya, jadi kunut tak kunut jangan sampai disebut bid'ah, itu perbedaan khilafiyah yang harus dihargai. Tapi ada juga yang menyatakan waqila la yasihul iktida bihima. Ada yang berpendapat tidak sah kalau imam itu tuh orang fasik atau ahli bid'ah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang bilang sah dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat sah walaupun ahli bid'ah atau orang fasik. Tapi pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Nah, cuma di sini menggunakan kata qila. Saya ingat pesan guru kami Kiai Balian bahwa ketika disebut kata qila itu artinya pendapat dhaif, pendapat lemah. Ya, lemah. Tapi ada pendapat itu. Wa kuriha aidan iktida'un bimuwaswisin wa aklaf la biwaladiz zina lakinnahu khilaful aula. Makruh juga menjadikan imam yang was-was. Jadi imam ini orangnya peragu. Was-was, takbir itu sudah. Allahu Akbar. Saya rasa tak resap ngulang lagi. Allahu Akbar. Jadi kita makmum bingung dengan imam itu kan. Nah, itu contohnya. Itu imam namanya imam muwaswis. Yang punya penyakit was-was. Muwaswis. Bukan waswes ya. Waswes itu bahasa Inggris. Waswes. Nah, itu. Jadi imam yang mudah ragu. Setiap kali semayang, ya kalau tak lebih rakaat kurang rakaat. Itu juga imam yang was-was. Tiap kali sembahyang atau sering. Kalau cuma sesekali ya saya juga pernah. Ya kan? Pernah sholat asar ya Bang Yudi ya. 5 rakaat.
Makmum tak ingatkan soalnya. Ya lanjut saja, lemaklah lebih dari kurang, asal memang lupa. Kalau sengaja haram. Ya, kurang sholat. Rasa lagi lemak nih sholat hari ini. Asar jadi tambah 5. Oh, itu dosa. Haram. Kalau memang lupa, tidak masalah. Ya, gitu. Lemaklah lebih. Ya. Jadi imam yang was-was makruh atau wa'aklaf, imam yang masih kulub. Tahu kulub? Belum disunat. Ada ya imam yang belum disunat. Nah, itu makruh juga dijadikan imam. Ada? Jadi sunat dulu kalau jadi imam itu, ya. Jadi imam yang kulub bukan tidak sah tapi makruh. Berarti kalau ada imam yang sudah disunat, imam yang sudah disunat dulu. La liwaladi zina lakinnahu khilaful aula. Nah, anak hasil zina itu hukumnya tidak makruh jadi imam, tapi khilaful aula. Khilaful aula, menyalahi pendapat yang afdol. Artinya lebih afdol kalau ada orang lain. Jadi makanya zina itu buruk. Jadi anak yang tidak dosa pun jadi masalah. Untuk jadi imam pun dia masih di nomor sekian kan. Ya. Khilaful aula. Walaupun dia bagus, hebat ilmunya. Makanya benar kalau Al-Quran bilang itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi dampaknya itu banyak. Karena hasil zina itu. Ya kalau dia lanang, adiknya betina, tidak pacak, dia jadi wali bagi adiknya. Kalau dia betina, anak hasil zina tadi, mbaknya itu tidak bisa menikahkan dia karena harus wali hakim. Terus dia bukan ahli waris dari mbaknya itu, dia cuma ahli waris dari ibunya saja. Dia ngambil jalur sanad ibu, ya, nasab ibu, ya. Termasuk untuk jadi imam kalau dia lanang walaupun hebat nomor sekian, bukan nomor 1. Kati wong lain lagi baru boleh dia. Kurang afdol. Nah, jadi mikir-mikirlah ya. Nah, jadi korban anak cucung. Tuh. Kalau mbaknya tadi, mbak biologis itu bukan ayah kandung ya, ayah biologis. Ayah biologis. Walaupun bisa dibuktikan melalui tes DNA, betul memang keturunannya, tapi tidak diakui secara hukum. Karena anak yang sah itu adalah anak yang setelah pernikahan. Ya, baru muat. Ini muat dulu baru nikah. Nah, itulah anak hasil zina. Ya. Jadi nauzubillah. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi keutamaan, artinya kurang afdol untuk dijadikan imam. Tapi sah ya. Sah, hanya kurang afdol saja. Wakhtara as-subki wa man tabi'ahu intifa'al karaha idza ta'adzarat al-jama'ah illa khalfa man tukrahu khalfahu bal hiya afdalu minal infirad. Imam As-Subki memilih mengikuti pendapat yang menyebutkan bahwa bermakmum kepada orang tersebut tidak makruh lagi bila hanya bisa bermakmum kepada orang itu saja. Jadi kalau kata imam lain selain dia, ya selain apa tadi yang makruh tadi? Orang fasik, ahli bid'ah, yang was-was, yang masih kulub belum disunat tadi, termasuk anak hasil zina tadi. Kalau kata orang lain yang bagus di tempat itu selain dia, ya tidak makruh. Cuma kalau masih ada saingan yang lebih hebat, dia makruh. Jadi makruh ini tergantung. Ini menurut Imam As-Subki. Tapi menurut beliau, ya lemahlah sholat dewean. Daripada berimaman dengan imam yang makruh tadi. Lemahlah sholat dewean. Nah itu jadi tidak salah juga. Ya, tidak pacak kita salahkan kalau orang sekarang ini kadang-kadang lebih memilih sholat di rumah atau berjamaah sama keluarga. Mungkin pengurus masjid harus ngecek. Mungkin ada masalah yang dijadikan imam. Kadang-kadang kan masjid itu sepi karena konflik antara pengurus dengan jamaah. Tidak saling turut kena. Jamaah pengen gini, usul ini tidak diterima. Ya macam-macam lah.
atau imam yang ditunjuk yang tidak disenangi oleh makmum, oleh jamaah, itu akan menimbulkan konflik dan tidak sudah-sudah terus itu, ya, caknya terus, dan kita sering temui di mana-mana. Makanya biasanya masjid yang sepi dari jamaah, masalahnya di situ. Kita di BSB sering temui, kita dewek muka masjid, itu biasanya ada konflik, ya, antara pengurus dengan jamaah. Oke, habis bab sholat jamaah. Selesai. InsyaAllah kita lanjut nanti minggu depan. Uzur untuk boleh tidak hadir pada sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada ya? Bukan di Zoom. Nanya Tat, ini Tat, misal yang masalah makmum kulub sama yang apa hasil zina tadi Tat. Nah kalau misalkan bermakmum dengan, kalau bisa pakai mic lagi, ganti yang wireless ya. misalkan bermakmum dengan mereka kan, itu masih dapat pahala jamaah atau tidak Tat? Oh iya. Kalau dinyatakan hukumnya makruh, apa arti makruh? Makruh itu dikerjakan tidak salah, ya, tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Yang dapat pahala justru ketika ditinggalkan. Jadi makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak dosa. Jadi ketika dilakukan tidak dosa, tidak dapat pahala. Berarti ketika ditinggalkan justru dapat pahala. Paham ya? Makanya tadi Imam As-Subki menyarankan lemak sholat dewean. Ya, karena status yang imamnya makruh itu tidak dianggap dapat pahala jamaah gitu. Tapi sah saja. Sah jamaahnya, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala. Maka ya benar berarti fatwa Imam As-Subki lemak sholat dewean. Ya. Nah, di sini kita harus cross check tadi, telaah, ya harus muhasabah para pengurus ngapalah sepi ini kan. Cuma kadang-kadang pengurus dah cek diomongi. Nah, dia tu lah. Ya. Kalau sudah introspeksi, lah bagus segala, masih juga masalah, nah memang jamaahnya yang lama itu dia kan. Nah, jadi banyak kemungkinan jawaban. Tapi kita harus apa ya? Nilai kita buruk dulu lah. Pokoknya lemaklah kita nilai kita kurang bagus, ya, belum sempurna, sehingga kita akan memperbaiki dia terus. Daripada kita merasa lah bagus galu, kan? Akhirnya tak terima saran, tak terima kritik lagi. Lah bagus galu aku nih. Nah, itu susah. Paham dah ya? Ya. Koen Zulfi jadi operator. Nah ini Tat, aku nih nanya masalah karena hampir 60% orang sholat di masjid kami itu ini kaki. Nah, ya. Sedangkan orang guru kami dulu ngajar ke yang namanya menghadap kiblat, kaki, tangan, hidung, terkecuali telinga ada baca menghadap kiblat. Ya. Jadi hidung, mulut, kaki harus tegak lurus ya ini. Benar, ya. Benar. Nah, tapi yang kutanya itu mana kalau dia ini tuh? Aku udah ngerti berarti ada yang ke barat, ada yang timur kan? Iya. Nah, mungkin itu bahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya Bang Hajar. Jadi itu memang sering terjadi, banyak dilakukan, tapi jarang ditanyakan. Ya, jarang yang ditanyakan, jarang yang mempermasalahkan itu. Padahal hukumnya makruh. Jadi sholat itu menghadap kiblat, utuh badan kita. Ya, jadi dada menghadap kiblat, hidung, ya kan tidak boleh noleh-noleh. Makanya noleh-noleh itu makruh. Termasuk kaki. Ya, jadi jari-jari kaki bukan mencong main itu.
tapi lurus menghadap ke arah kiblat. Jadi semua sudah diatur sebenarnya. Ya, terus jarak kaki kita tuh sekilan. Sekilan itu adalah ketika direntangkan jempol dan kelingking. Nah, inilah jarak sekilan. Jadi jarak kaki kanan kiri itu cuma sekilan. Sejengkal. Jadi tidak ada ngangkang. Bukan ngukur sejadah. Kan kalau sejadah libar ini ngukur kaki indah hanya satu jengkal. Ya. Ya, benar Mang ya. Jadi ngadap kiblat. Termasuk tangan. Tangan waktu tahiyat ngadap kiblat. Ya. Tangan waktu takbir begini, bukan begini. Ya. Bukan juga begini. Lurus. Gitu. Jadi semuanya diarahkan ke arah kiblat. Waktu sujud juga tangan begini. Bukannya ini atau begini tidak ganti. Jadi lurus menghadap ke arah kiblat seluruhnya. Gitu. Benarlah itu, Mang. Mantap. Nah, cuma kuping tidak baca, benar mau kamu tuh. Nah, telinga tidak baca ngadap kiblat. Oke. Ebi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jikalau seandainya di suatu tempat kita tidak tahu bahwa imam itu hasil dari zina, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Kalau tidak tahu ya tidak berlaku hukum. Dan kita juga tidak harus menyelidik imam itu anak hasil zina, bukan. Memang kita lah tahunya karena sedusun, ya kan gitu. Ya. Jadi kalau tidak tahu, ya sudah, tidak boleh nyelidik. Kita kan tidak boleh tajassus ya. Tidak boleh tajassus tuh mencari-cari resi orang lain, itu tidak boleh. Ya, memata-matai orang lain. Ya. Kecuali kita nak adorasan, misalnya nak jadikan dia bini misalnya kan. Nah, itu lain. Nah, buatnya mantu ya misalnya, nah, itu perlu nyelidik demi kepentingan masa depan, ya. Gitu. Kalau tidak ada kepentingan seperti itu, tidak boleh nyelidik. Biarlah kita tidak tahu rahasia orang, aib orang, ya. Jadi kita tetap husnuzon, gitu. Kalaupun orang cerita, ya jangan pula langsung percaya, apalagi itu masalah aib, ya. Walaupun benar juga sudah tutup, cukup tahu dan tidak usah dibahas panjang-panjang. Gitu. Ya. Ini Pak Ustadz, apa anak zina itu kan tahu orang tuanya sudah tahu, tapi dia memaksa menikahkan juga karena harga dirinya. Jadi anak itu yang kan anaknya perempuan kan, jadi zina sepanjangan Pak Ustadz ya. Benar. Nah, ini yang kadang-kadang ya ngotot, yang orang tua biologis tadi ngotot karena dia nyangka dia lah orang tua, benar secara biologis, tapi secara hukum tidak sah kalau prosesnya itu sebelum akad sudah muat duluan, ya, kecelakaan duluan, tidak sah. Maka walinya wali hakim. Anak hasil zina cuma hakim yang berhak, dan hakim itu KUA minimal, bukan ketip. Ketip tidak pajak jadi wali hakim, ya, KUA atau ya Kemenak, kewalangan kan, Menteri Agama. Nah, itu hakim yang sesungguhnya itu Menteri Agama. Kalau udah ganti baru terus Kanwil kan, udah ganti Kakan Kemenak, udah ganti baru KUA. Jadi harus wali hakim. Kalau dipaksakan tak sah. Ya, ica-ica be nikahnya itu. Ijab kabul itu tak sah, berarti dianggap ica-ica. Ya. Dan berarti jatuh zina sepanjangan. Maka ketika itu anaknya harus kasih tahu, nikah ke KUA, nikah ulang, ya, untuk ngapus dosa selama ini. Gitu. Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah online, Bapak Mudasir. Oh, sama kita ada hadir hujan ya. Nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misal saya jadi imam salat asar sudah 4 rakaat, saya berdiri lagi. Setelah berdiri, kami ingat sudah 4 rakaat, apa yang kami lakukan? Ya. Waktu berdiri teringat ya langsung turun. Langsung turun, jangan lanjutkan. Kalau memang yakin, ya yakin sudah 4. Cuma kalau ragu-ragu lanjutkan saja. Ya. Ya, berarti dia itu berdiri untuk lanjut rakaat kelima ya, kalau dihitungnya sudah rakaat ke-5. Kalau dia ragu-ragu, teryakin dengan tidak ragu-ragu itu ya lanjutkan saja, lebih baik dia lebih tadi. Ya. Lebih baik dia lebih ya, dalam kondisi ragu seperti itu. Kita ambil yang paling sedikit, antara 4 atau 5 ambil 4. Antara 4 dengan 3 ambil 3, walaupun nanti nyatanya lebih. Hitungannya di total jadi 5 rakaat. Ya, lebih baik lebih. Ya, untuk lebih meyakinkan. Cuma kalau memang yakin sudah 4, telaju hantu berdiri tadi ya. Nah itu turun dia, kalau memang sudah yakin, turun, jangan nyambung kalau memang yakin. Kalau ragu-ragu, lanjut ya, nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya. Ada lagi? 2. Sana dulu. Mau nanya Pak Ustadz, Ya. saya sering menjumpai kalau sholat jamaah berjamaah itu sampingnya itu makmum yang suaranya jahar dari imam, lebih keras dari imam itu ya. Kadang saya tidak kurang khusyuk, itu gimana itu Pak? Perlu diulang lagi tuh Pak. Kadang berpikiran yang jelek pula. Kadang ada yang suaranya jahar pas Al-Fatihah pas lagi sir itu kan. Nah sebelahnya keras, lebih keras dari imam itu. Iya, iya. Jadi ada 3 itu berarti. Yang pertama kitanya yang terganggu, yang kedua hukum makmum yang suaranya jahar mengganggu imam atau makmum di dekat dia. Jadi yang pertama, kalau jaharnya itu seharusnya kan sir, tapi dia terlalu kuat sirnya itu sehingga sudah jadi jahar. Kalau kita tidak pula terganggu, ya, maka hukumnya makruh. Ya, orang yang sholat sir tapi suaranya terkuat, ya, sampai kedengaran oleh orang lain. Kalau jamaah yang mendengarkan suara dia tadi tidak terganggu, makruh. Tapi kalau sampai mengganggu sehingga hilang konsentrasi, haram. Jadi hukumnya ada 2. Ya, sir yang dijaharkan. Ya, sholat zuhur itu kan harus sir, tapi terkuat sehingga sampai tashwish, mengganggu konsentrasi kawan kita sebelah. Kalau tidak mengganggu tapi terdengar, makruh. Kalau sampai merusak konsentrasinya, dia jadi tidak tumaknina sholatnya, tidak khusyuk, ya, terganggu dengan yang sebelah tadi, maka haram. Yang haram kawan itu. Nah, kitanya seharusnya ya bisa mengatasi, ya, fokus saja, konsentrasi saja, ya, tidak perlu sholatnya diulang. Ya, kalau setiap kali sholat kita terganggu atau sholat kita tidak khusyuk, dengar suara mobil terganggu, nanti diulang ya sudah lagi, ngulang terus akhirnya. Ya, tinggal kita bermujahadah, berjuang selama sholat itu untuk tidak terganggu. Ya, itu belum apa. Sholat di Masjid Nabawi, apalagi ibu-ibu, itu banyak ibu-ibu di Madinah itu yang bawa anak kecil-kecil, kemeriak di shopnya ibu-ibu itu. Ya ramai luar biasa. Tak pasar baik. Ya, ramai betul. Nah, jadi jamaah dari kita ini sering curhat, Ustaz kami tidak bisa khusyuk. Jiku. Anggap latihan. Anggap perjuangan ya untuk khusyuk. Jadi lebih berat lagi di sana. Ya. Jadi lanjutkan saja, tinggal kita konsentrasikan pikiran kita hanya fokus, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak hilang sama sekali gangguan sulit. Gitu. Ya. Nah, ini mau tanya Pak Ustadz tentang masalah makmum masbuk sholat subuh. Nah, ini ada 2 jemaah sholat subuh yang jadi masbuk tapi berlainan hari ya. Itu yang pertama itu waktu imam kunut dia tidak kunut.
Nah, tapi pada rakaat terakhir dia kunut. Nah, terus yang kedua, makmum waktu imam kunut, dia tidak kunut, tetapi waktu terakhir dia tidak kunut lagi. Nah, itu gimana itu? Iya. Itu dua-duanya salah itu. Kalau dia bermazhab Syafi'i ya. Kalau yang lain ya kita maklum. Kita fokus di mazhab Syafi'inya. Kalau menurut aturan dalam mazhab Syafi'i itu dua-duanya salah. Jadi ketika kita makmum masbuk, ya sholat subuh, kita dapat hanya 1 rakaat. Berarti kita ikut imam sudah kunut. Maka seharusnya kita juga ikut angkat tangan, menghormati imam. Karena hadisnya apa? Jelas. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu wajib diikuti. Ya, walaupun itu bukan rakaat kita untuk baca doa kunut, tapi menghormati imam. Jadi ikut mengaminkan, ikut angkat tangan, ya. Oke. Dan nanti imam selesai kita berdirikan nama 1 rakaat lagi. Nah, kita tetap baca kunut. Karena yang pertama tadi belum kunut kita. Itu hanya kunut penghormatan terhadap imam. Yang kunut kita yang sekarang, yang rakaat kedua. Karena posisi kunut itu adalah di i'tidal rakaat terakhir. I'tidal rakaat yang kedua dari 2 rakaat salat subuh. Yang pertama tadi belum dihitung. Paham? Ya, jadi berarti kita itu 2 kali kunut baik-baik. Sama juga 2 kali juga kita baca tahiyat kan? Ya. Baca tahiyat terus selama 2 rakaat itu juga baca kunut terus. Paham ya? Nah, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Jelas Pak ya? Ustaz, izin Ustaz, Iya. bertanya. Ini salah satu dari jamaah online dari Kak Okta Saputra. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat, alfiah dan istiqomah. Izin bertanya, kebanyakan zaman sekarang nikah muda, akan tetapi sebelumnya melakukan dosa-dosa bersentuhan sebelum nikah. Bersentuhan sebelum nikah. Bersentuhan sebelum nikah atau pacaran, dan termasuk lamaran, tunangan, saling sentuh dan foto berdua seperti halnya sudah mahram. Apakah itu termasuk tingkatan dosa besar atau dosa kecil? Apakah harus bertobat? Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nah, jadi kalau mendekati zina saja dilarang, apalagi zinanya. Nah, yang zinanya itu adalah memang langsung hubungan intim. Ya, yang tidak halal, ya hubungan intim yang tidak halal itulah zina yang sesungguhnya, itu yang dosa besar. Nah, sebelum sampai ke situ, itu namanya dosa kecil. Jadi misalnya dua-duaan, ya, bonceng-boncengan, peluk-pelukan, termasuk foto free wedding, itu termasuk dosa kecil. Karena belum halal. Ya, itu termasuk dosa, walaupun dosa kecil. Nah, yang dosa besar itu zinanya itu. Ya, ngambil borongannya itu yang zina. Ya, jadi tunangan itu belum halal. Seperempat halal lagi belum, apalagi halalnya. Ya, maka tetap haram untuk warawiri. Ya, tetap belum halal, tetap haram, bukan halal ya. Tetap haram ya untuk dua-duaan sepi-sepian. Nah, ini perlu ditegaskan terus ya. Jadi jangan orang tua atas nama pengertian kadang-kadang anaknya diapeli, dia berlari, disuruhnya duaannya. Nah, itu orang tua yang dayus, yang tidak ada rasa cemburu terhadap anak gadisnya. Ya, justru orang yang dayus lam yajid arfal jannah. Haram bau surga. Bau surga haram. Ya. Jadi yang bujang-bujang kalau ada hajat datang. Kalau nak ngapel tuh temui orang tuanya. Nah, ngobrol rame-rame. Jangan nak berduaan. Ya. Ngobrol rame-rame, malu kan? Tak baca masuk kerasan.
Tapi itulah yang benar, itulah yang aman. Jadi ngomong sama keluarganya, bukan sama perempuannya. Ya itu ini lah milu-miluan orang luar, milu-miluan barat. Jadi ngubah hilang Islam. Sehingga ketika kita bahas ini aneh kan? Kita yang asik. Nah kalau yang lah sudah, yang lah beranak dulu cara dapat pasangannya itu ya sudah tobat tuh lah. Ya, sebesar apapun dosa, tobat insya Allah Allah ampuni. Nah tinggal yang ke depan, yang belum boleh ini caranya harus benar. Ya, harus benar. Yang berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Ganti dengan kebaikan saat ini, taubat dengan taubatan nasuha, ya, jangan nyari lagi, ya. Nah, tinggal yang belum ini caranya. Oke, jelas ya. Taubat. Yang ini sukar bertanya, apa yang nyari yang sulit ditanya, Be? Nah, yang lama ditanya tak usah tanya lagi malah tadi. Tidak bertegak. Ini lain cerita. Jadi tat ceritanya Mugi tadi nyuruh nanya. Jadi waktu duduk salam terakhir, duduk tahiyat terakhir, sudah habis bacaan tahiyat tidur. Kuranglah salam galau. Berkejutlah orang lama doa. Mau mana itu tak? Itu baik, cuma yang tadi. Tidak pernah aku tanya. Iya. Ya. Kalau tidur itu betul-betul tidak sadar. Ya kalau memang betul-betul tidak sadar dan lama, ya maka sholatnya ya tentu batal. Kan? Wudhu batal, tidur itu apalagi sholat. Ya. Jadi yang membatalkan wudhu jelas membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Nah itu ya. Yang membatalkan sholat itu misalnya apa? Kita lagi sholat kejatuhan najis. Batal lah sholat? Batal. Tapi wudhu tidak batal. Cukup nanti karena sholatnya batal, basuh najis tadi langsung sholatnya diulang. Jadi kalau wudhunya batal, sholat otomatis batal. Nah tidur itu membatalkan sholat. Membatalkan wudhu ya. Saya ulang. Jadi kalau wudhunya batal, sholat pasti batal. Karena salah satu pembatal wudhu adalah tidur. Nah tidur itu tidur beneran sampai memang lupa segalanya. Dan waktunya lama. Tidurnya juga memang terguling. Ya, kalau tidurnya mantap itu tidak membatalkan wudhu. Nah kalau tadi kan paling tidurnya itu bukan tidur, mungkin cuma bahasa dusunnya tenggelap. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Iya. Ya, itu hanya ngantuk. Jadi sholatnya tetap sah, lanjutkan saja. Kalau ragu-ragu ulang tahiyatnya dari awal. Itu ya. Paham? Jelas ya? Jadi kalau sholatnya sholatnya batal, wudhu belum tentu batal. Contohnya kita kena najis. Yang batal hanya sholat, bukan wudhu. Tapi kalau wudhu batal, sholat milu batal. Karena apa? Syarat sah sholat adalah wudhu. Ya. Paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ini masalah wudhu, tidur membatalkan wudhu. Jadi kalau kita tidur itu kan pas mau tidur kita kan biasanya wudhu dulu ya. Supaya kita didoakan malaikat. Tapi begitu pas kita tidur apakah sudah batal itu wudhu kita? Iya. Kalau dikaitkan dengan yang tadi itu, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sunnahnya sebelum tidur adalah kita wudhu terlebih dahulu. Fadilahnya kalau kita meninggal malam itu atau hari itu yang dimana sebelum kita tidur tadi kita wudhu terlebih dahulu, kalau kita wafat malam itu atau hari itu maka insya Allah kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Ya, itu fadilah wudhu sebelum tidur. Kalau meninggal hari itu malam itu termasuk orang yang mati syahid. Nah, ketika tidur tentu wudhunya batal.
Atau termasuk ketika sebelum tidur borongan dulu? Yang bujang tidak boleh praktek. Belum jadi dokter. Ya, wudunya kan batal menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab lain, ya memang batal kalau sudah sampai hubungan. Ya, wudunya memang batal karena tidur tadi atau ngambil borongan tadi, tetapi fadilah dia wudu itu tetap dapat. Fadilahnya tetap dapat walaupun wudunya batal. Artinya, ya kita wudu nih, terus sebelum tidur main dulu, ya kan, main dokter-dokteran tadi, terus belum sempat mandi wajib tentunya kan, meninggal, maka tetap tercatat sebagai orang yang mati syahid karena tidur kita tadi diawali wudu itu. Jelas ya? Jadi fadilahnya tetap dapat walaupun wudunya batal, karena tidak mungkin tidak batal tidur, ya kan? Pasti batal. Nah, yang perlu dicatat adalah fadilahnya, keutamaannya tetap kita peroleh, ya gitu. Masih ada? Lanjut? Atau kita lanjut kitab dulu ya? Kan kitabnya lagi dibuka. Ya jangan batalkan hajat, ya kan lah terbawa terbaca itu. Walaupun dikit. 2 lembar, 3 lembar, gila. Panjang itu. Masih bahasan kita niat datang ke rumah kawan, dan pada bahasan niat yang baik, niat yang benar. Yang keempat kita bahas. An-niyatur rabi'ah yanwi bi ziyaratihi kaffaratul dzunub wa hattal khotoya kama jaa fil khabar. Idza zarul akhahu fillah thumma tasafaha fadhahika ahaduhuma fi wajhi sahibihi tasaqatat dzunubuhuma bainahuma. Kita niat waktu datang ke rumah kawan, silaturahim, ya ke rumah teman, ke rumah kawan, niatkan sebagai penebus dosa, penebus kesalahan. Ya. Karena dalam hadis disebutkan ketika 2 orang bersaudara, 2 orang teman, ya, saling berkunjung, kemudian keduanya jabatan tangan, ya, salam-salaman. Jadi sunnah salaman itu. Oleh Covid nih, ya, agak yang banyak takut-takutnya. Sebenarnya sunnah salaman itu. Fadhahika ahaduhuma. Lalu ketika berjumpa, bersalaman, dia senyum, tertawa, gembira. Ada ketemu kawan merengut, kan? Tahu, senang, gembira, walaupun buntu jangan tunjukkan buntu tadi. Sakit jangan tunjukkan sakit. Cak sehat baik. Nah, itu caranya itu sebenarnya. Jadi jangan ngadu dengan makhluk. Ngadulah dengan Allah, curhatlah dengan Allah, munajatlah dengan Allah. Jadi kawan kita tahu man kita sar. Ini kadang-kadang kan setiap ketemu orang cerita man buntu gitu. Iyalah buntu diceritakan tamanya sek. Tama galau. Uang lah tahu man kita jomblo, udah usah cerita aku jomblo, udah usah, orang lah tahu. Tambah pening kemana ya, pening gak lo pala pokoknya. Nah, jadi senyum, fadhahika, gembira ketemu kawan itu, ya, jangan tunjukkan kita saru. Kaget jadi bertandang tadi cuma nak berasan baik, oleh buntu tadi, jadi jangan ada niat-niat itu. Maka ketika kita berjumpa, jabat tangan, tersenyum, gembira ketemu kawan tadi, tasaqatat dzunubuhuma. Ya, dosa mereka berdua berguguran, berjatuhan, berdebak dosanya, Pak. Entam dosanya, Pak, ya. Nah, itu luar biasa. Jadi ketemu kawan itu pacak ngapus dosa. Jadi luar biasa amalan dalam Islam itu. Ya, selain ibadah mahdo, jabatan tangan ngapus dosa, bertemu kawan ngapus dosa, tersenyum dengan kawan kita ngapus dosa. Ya, luar biasa. Jadi karena Allah berharap kita kaget balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bersih. Jadi begitu banyak saluran untuk menebus salah kita, dosa kita. Seluruh ibadah itu labatnya rata-rata ya ngapus dosa. Semayang ngapus dosa, puasa ngapus dosa. Ya, sampai jabat tangan pun dengan kawan ngapus dosa. Artinya, ya, ketika kita menghadap Allah nanti kalau banyak melakukan amal-amal nanti bersih niat gitu nih.
Maka yang berhak masuk surganya Allah itu adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Bersih, hati selamat itu. Ya, kati dosa lagi. Hadis lain menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Mereka mendapatkan rizki pagi dan petang. Apa maksudnya? Idza nazara al-mu'min ilal mu'min fa fariha ba'duhum ila ba'din nadahum malakun min butnanil arsh ista'nifal amal faqad ghafarallahu lakuma min dzunubikuma fa in matu min yaumihim aw lailatihim matu mautas siddiqin. Jadi maksud hadis tadi adalah ketika dua orang mukmin saling pandang. Dua orang berkawan, ya. Dua orang mukmin saling pandang, senang, ya. Menggembirakan satu sama lainnya. Ya. Maka nadahum malakun. Ada malaikat yang memanggil, yang ngomong, yang berseru dari min butnanil arsh, dari tengah-tengah arasy. Ya, ada malaikat yang berseru, cuma kita tidak dengar. Nah, omongan malaikat ini ista'nifal amal. Sempurnakan amalan kalian berdua. Jadi kalau ada dua orang berteman tadi ketemu, ya saling menggembirakan, saling membahagiakan, tukar senyum, saling sapa, cerita, ya. Nah, bahagia mereka berdua ketika berjumpa tadi, maka malaikat ngomong, sempurnakan amalan kalian berdua ini. Ya, karena apa? Faqad ghafarallahu lakuma min dzunubikima. Allah sudah hapus, sudah ampuni dosa kalian berdua. Ya, dosa sesama kalian berdua tadi sudah diampuni. Kalau mereka mati pada hari itu atau malam itu, matu mautas siddiqin, maka mereka dianggap orang yang siddiq, mati dalam keadaan siddiq. Siddiq itu benar, jujur. Kan dalam hadis disebut, ya. Pupangkalnya lama tidak majukan hadis ini. Inna sidqa yahdi ilal bir wal bir inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kejujuran itu, nah ini kan dia mati dianggap sebagai mati orang yang jujur. Ya, orang yang meninggal adalah orang yang jujur dianggap. Maka kalau dia mati malam itu, meninggal malam itu, dia dianggap orang yang benar, yang jujur, ya, dalam iman dan ucapan serta perbuatannya. Maka sesuai dengan hadis Nabi bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan yahdi ilal jannah, akan membimbing orang itu menjadi ahli surga. Berarti dijamin masuk surga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha biyadi mu'min fasafahahu fillah a'tahu Allahu minas thawab mithla ma yu'ta Ibrahim al-Khalil wa kutiba lahu bikulli isba'in ibadatu sanah wa la yaftariqu hatta yughfara lahuma. Apabila orang mukmin menjabat tangan mukmin lainnya, ya, bersalaman keduanya karena Allah, ikhlas karena Allah salaman, bukan tak kelemahan salaman tadi, tapi ikhlas. Ya, ada yang ngomong salam tak kelemahan kan? Ngomong salam tak kelemahan tuh mana? Ya, kita lama ngulung ke tangan baru lama baru disambutnya. Tak kelemahan itu. Aduh. Ya, aduh yang model itu aku lah nemui langsung. Jadi ceritanya ada perkara, saya nengai perkaranya, saya ngulungkan tangan, lama disambut. Padahal bukan perkara dengan aku, saya penengah. Jadi bawaan emosi tadi kurang ajar. Ya, bersalaman, maka pahalanya Allah akan berikan dia pahala sebagaimana Allah berikan pahala kepada Nabi Ibrahim, ya, sang kekasih Allah. Dan ketika dia salaman tadi, setiap jari dia itu dapat pahala. Setiap jari dia diberi Allah pahala ibadah setahun. Jadi kalau salaman 5 jari kan, dapat 5 tahun, pahala 5 tahun ibadah. Cuma jangan salah paham ya. Mentang-mentang lah dapat 5 tahun ibadah, libur sembahyang 5 tahun. Sesat kamu ya. Jangan hanya lakukan aku, maka laku dulu Pak
Itu saking besarnya pahala kan, itu kalau bahasa Indonesia itu bahasa hiperbola ya, menunjukkan sangat besarnya karunia Allah untuk orang yang baik dalam berkawan, itu maksudnya itu. Ya. Karena kita ini kan kadang-kadang kalau tidak diangkakan seperti ini tidak nyambung. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Maksudnya itu saking besarnya. Nah, itu pahala. Itu bahasa hiperbola kan biasa dalam penggunaan bahasa kan seperti itu. Bahasa hiperbola. Ombak itu setinggi gunung. Padahal kan belum tentu kan. Itu bahasa hiperbola namanya. Ya. Lautan ku seberangi, ya kan? Gunung kudaki. Kapan? Itu bahasa anak muda, anak Merayu tadi. Itu bahasa hiperbola. Wala yaftariqa hatta yughfara lahuma. Dan sebelum keduanya berpisah, dosanya sudah diampuni. Jadi intinya kita berkawan itu bisa menjadi asbab kita dapat ampunan Allah, bukan cuma dapat hal-hal yang lain, ya. Kalau bertandang tentu dapat teh, dapat kopi, kacang rebus, ya kan? Itulah ceto. Tapi ada hal lain, dapat pahala, ampunan dosa, ya. Nah itu banyak fadilahnya. Baik, sampai di sini saja. Sebelum kita tutup, 5 menit terakhir ada pertanyaan? Kati selesai. Hari dingin nih kan, makanya jam agak sepi nih. Ya, Bang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, anaknya Ustadz, kalau apa dosa anak terhadap orang tua itu sering ditanya ke Ustadz. Nah sekarang anaknya dosa orang tua terhadap anak. Padahal kita tuh udah pengen yang terbaik untuk anak, di sekolah ke kan dan lalu dikasih pendidikan yang layak. Nah, apakah ada dosa orang tua terhadap anak? Oh iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua manusia berpeluang melakukan dosa kecuali nabi. Oke? Kecuali nabi. Kiai, ulama besar masih ada peluang melakukan maksiat, melakukan dosa. Apalagi yang bukan. Ya kan? Jadi anak berpeluang melakukan dosa, istri, ya, laki, mi, kakek, nenek semua berpeluang melakukan maksiat dan dosa. Jadi pasti ada dosa anak yang kita kenal dengan kedurhakaan. Ya, durhaka dengan orang tua, ya, itu dosa anak. Tak dengar kata, ngomong B bagi seorang anak terhadap omongan orang tuanya itu sudah dosa. Bahkan dalam Islam diajarkan meskipun orang tuanya beda agama dengan sang anak, anaknya muslim, orang tuanya non muslim, maka tetap sang anak wajib hormat. Sebatas penghormatan muamalah ya, bukan kaitan dengan ibadah. Gitu. Tetap wajib hormat, tidak boleh melawan orang tua. Cuma kalau orang tuanya misalnya ngajak ke gereja padahal anaknya muslim, ya tidak wajib taat. Karena itu sudah fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi wajib tidak taat. Orang tua juga ada dosa. Ya, ketika sang anak tidak sholat, tidak ditegur. Maka kemarin saya sampaikan di Pasar Baru, tausiah pernikahan, ada hadis dalam kitab Uqudul Lujain, seorang bapak, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, itu yang pertama kali akan dihisab adalah sholat dirinya. Sholat kita sebagai suami, sebagai ayah, ya, sebagai kepala rumah tangga. Setelah sholat kita ditanya, sholat bini kita. Mana bini mau sholat tapi tidak. Ya, kalau istri kita sholat, alhamdulillah selamat. Kalau bini tidak sholat, walaupun kita rajin, masuk neraka. Ya, jadi terkadang kita dihukum bukan salah kita, tapi salah bini. Ya, oke, misalnya aman, sholat bini, sholat anak pun ditanya. Dan wama malakat aimanukum, sholat seluruh orang yang menjadi tanggung jawab kita, isi rumah itu. Di rumah itu kan, ya anak, bini, siapa lagi? Mungkin ada pembantu, atau yang ngiring ke kita, kayak saya ada ipar, ya, di rumah itu. Seluruhnya yang tinggal di rumah itu, maka kewajiban saya untuk ingatkan sholat dan ibadah-ibadah yang lain.
Ya, kita lanang ini berat. Bukan ibadah kita, ditanya ibadah kita, istri, anak, cucung dan isi rumah, termasuk pembantu. Ya, atau siapapun yang numpang tidur di rumah kita, nginap di rumah kita, itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan ibadahnya. Nah, sanggup dah? Berat kan? Belum jadi kasat? Kasat itu juga, kepala dinas itu juga, bupati, gubernur, presiden itu wajib meluruh ibadah rakyatnya. Awas, jangan keladasan. Ya, bos perusahaan itu wajib ngeruankan sholat anak buahnya. Kalau enggak, dia tidak semayang, dosa tanggung seluruhnya. Itu resiko pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Nah, itu terhadap suami, ayah, bapak. Berarti tidak dosa bapak. Aduh. Ya. Nah, dosa istri. Nah, sang istri di akhirat cuma 2 pertanyaannya. Kalau lanang tadi banyak. Perempuan, seorang istri itu ditanya sholat dia dewi. Sholat laki tidak ditanya. Jadi yang wajib ngajak sembahyang itu laki, bukan bini. Jadi kalau istri kita ngajak sholat, itu tanda sayang. Bukan perintah, bukan wajib. Bukan tugas. Nah, sholat anak tidak ditanya. Yang ditanya bapak. Jadi istri itu ditanya sholat dia, yang pertama. Yang kedua tentang hak suaminya. Dilaksanakan apa tidak? Kewajiban dia terhadap suami. Cuma 2 itu. Di akhirat nanti akan ditanya. Ya, sholat sang istri dan ibadah lain termasuk kewajiban dia terhadap suaminya. Nah, salah bapak ini biasanya tidak perlu negor ibadah anaknya nakal, ya anaknya maksiat, tidak perlu ditegur, tidak perlu dimarah, misalnya dibiarkan saja, ya. Itu kesalahan orang tua pada umumnya. Cuma kalau lah dinasehati, lah ditegur, atau lah di sekolah tentu belajar agama walaupun tidak di pondok, kan ada pelajaran agama di SMP, SMA, apalagi di MAN, apalagi di pesantren, maka orang tua sudah lepas kewajiban. Ya, cuma kalau mengingatkan itu karena sayang. Minimal negor tuh 3 kali. 3 kali ditegur masih tidak lepas kewajiban. Tidak nanti tidak bertanggung jawab, tidak diminta tanggung jawab di akhirat. Tidak dihukum di akhirat kalau sudah ditegur. Nah, yang salah itu kalau memang tidak dibimbing sama sekali, tidak diajari, tidak disekolahkan, ya. Tidak pernah ditegur, nah itu orang tua nanggung, ya di akhirat nanti hukumannya, gitu. Baik, ada lagi? Pas jam 9:30. Hari dingin ini kalau tidak cepat balik, menghajar tidak cepat balik. Oh masih ada. Masya Allah. Ayo Ustaz. Pertanyaan dari Kak Oman ini. Boleh. Tat, kalau salaman sesama mukmin itu kan gugur ke dosa, Tat. Nah, kalau salaman ijab qabul itu, Tat, apa ya, Tat? Anunya, Tat? Salaman sama mukmin kan menghapus dosa, Tat. Nah, kalau ijab qabul, Tat, apa yang didapatnya, Tat? Padilanya? Oh, salam ijab kabul. Ijab kabul. Kabul apa baik? Ya, sebenarnya bukan perlu syarat itu tuh ya. Cuma oleh kebiasaan kita kalau ijab kabul tuh biar yakin nian kan. Sebenarnya inti ijab kabul itu di ucapan, ijab dan kabulnya. Ucapannya benar dalam ijab kabul ya sah. Salaman itu bukan suatu keharusan. Ya. Jadi penebus dosa apa tidak? Insyaallah kalau menurut keumuman hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqu. Kalau ada 2 orang Islam, kan yang nikah tadi Islam kan, calon mertuanya Islam, calon mantunya Islam, kan masih calon tuh. Setelah sah, baru mertua dan menantu, kan 2 Islam. Maka ketika 2 orang Muslim bertemu dan berjabat tangan, Allah ampuni dosa mereka berdua. Jadi masuk dalam keumuman hadis tentang salaman tadi. Jelas? Menghajar semangat. Menghajar semangat. Ini wakil dari Muji minta tanya ke tadi. Muji ya? Ya lagi, kamu minta tanya ke tadi kan? Ini ceritanya ada suatu pertanyaan termasuk aneh tak aneh ya. Ada kawan nih
punya bini, ya tak? Nah binilah jelas-jelas selingkuh, dia tahu. Sampai dapat anak di pondongnya sayang bukan main. Sampai menari ada orangnya. Kira-kira mak mana itu? Anu Pak Ustaz, apakah pernikahan itu sudah batal atau itu yang dayus? Ah itu baik. Ya, paham. Ya kalau pernikahannya tidak batal selama tidak cerai, ya. Cuma tidak marah, tidak cemburu, ya atas kelakuan istrinya yang sudah selingkuh, bahkan sampai boleh anak seperti itu. Kalau tidak ada marah sama sekali, yaitu antara dua, baik nian lanang itu atau dayus. Ya. Nah, itulah yang dayus. Jadi normalnya kan kita marah. Normalnya kita marah ketika itu terjadi. Tidak ada pria yang normal yang setuju, bahkan senang dengan itu terjadi. Ya mana aku bunuh itu. Ya. Bunuh kan? Itu bentuk rasa sayang, cemburu ketika hal yang tidak benar itu terjadi. Ya, kita wajib benci dengan kemungkaran. Senang dengan kemungkaran sama dengan pelaku kemungkaran. Ya. Maka itu termasuk dayus. Jelas Bang ya? Dayus. Dan orang dayus haram bau surga, apalagi masuk. Ngeri. Allah. Yang sebelah sini sepi ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Sian yang nganten-nganten baru nih nah. Yang muda-muda, yang beranak siko 2-3 nih kan. Oke, kita cukupkan dulu cawisan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.